Ya itu, kalau memang benar-benar buat jaminan ya dihitung aja. Jangan rekam, jangan dokumentasiin apa. Siapa yang pegang keuangan pasti rekeningnya dipakai. Dan di situ itu nggak aku aja rekeningnya yang dipakai. Banyak orang yang rekeningnya dipakai untuk bisnis. Tekanan ya udah pastilah dari mereka kan, terus kan apa aja sampai yang salah satu mereka bilang yang lu cewek nih, untung lu cewek, kalau cowok udah gue gebukin. Ada yang lagi warawiri di layar televisi dan ini berkaitan dengan salah satu artis yang kayaknya rame banget nih. Kita belum sempat ngobrol sama artisnya, tapi sudah ada di eksklusif kali ini, yaitu ada Mbak Ayu. Apa kabar Mbak Ayu? Dan didampingi oleh pengacaranya Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Ini datang ke eksklusif pagi-pagi karena mau sedikit istilahnya curhat lah ya. Karena kalau di TV mungkin hanya sedikit-sedikit gitu. Kalau di sini kita akan bedah lebih dalam. Ada masalah apa sih sebenarnya dengan musisi, keluarga musisi yang terkenal itu? Ada Bunda Ashanty yang belakangan juga ramai banget ini dugaan penggelapan, perampasan aset segala macam. Nah, sebelum ke Abang aku nanya dulu nih ke Mbak Ayu. Awal mula sampai akhirnya kasus ini mencuat, sampai akhirnya banyak laporan yang atau mungkin saling lapor dan di banyak tempat gitu. Itu awalnya gimana sih Mbak? Memang ada indikasi apa dulu sampai akhirnya berujung pada laporan-laporan yang banyak banget? Oke, jadi awalnya itu di bulan Mei, bulan Mei itu di Mei tanggal tahun ini? Iya, Mei Oke. tahun ini, tanggal 21 itu aku ada diinterogasi lah ya di situ. Katanya penggelapan, ada penggelapan, pemalsuan dan apa ya? Apa satu lagi? Pemalsuan, penggelapan, Sama ada apalah gitu nama yang baik. Iya, Oh, pokoknya oke. ada masalah itulah gitu kan. Aku dilaporkan ke kepolisian itu di 31 Mei 2025, itu di Polres Tangsel Oke. gitu. Awalnya tuh ya aku diinterogasi, terus mulai diambil handphone, laptop, terus kemudian ada pengambilan barang mobil, sertifikat rumah sama perhiasan. Itu milik Mbak Ayu? Iya, Oke. milik aku. Terus setelah itu berlanjut tuh interogasinya tuh berlanjut. Jadi hampir setiap hari tuh aku dipanggil ke kantor, dipanggil ke rumah. Datang terus beberapa kali juga sempat dibawa ke Polsek Kebayoran Lama, terus dibawa juga ke Polsek Jaksel, Polres Jaksel waktu itu. Terus akhirnya yang di Polres Jaksel itu aku pulang karena kan dibawa paksa ya, dia belum buka LP, belum apa-apa tuh di situ, dibawa paksa. Terus aku pulang dan akhirnya berlanjut yang di Polres Tangsel itu. Oh, oke. Mbak, sebelum ada interogasi seperti yang tadi Mbak Ayu bilang, ini kan berarti ada kasus di belakangnya ya, ada dugaan penggelapan. Kalau kemarin berdasarkan informasi yang saya sempat baca adalah uang senilai 1,3 M yang diduga digelapkan dengan pengambilan secara 2 kali 800 dan 500. Itu kenapa itu bisa ada proses transaksi yang diduga gelap gitu, dan bukan peran ya, kenapa nama Mbak Ayu kemudian terseret dalam proses transaksi itu? Karena itu sebenarnya kan ada ini ya, ada kaitannya jadi mereka itu ada hutang ke kemudian di akhir tahun itu harus ada perpanjang. Kebetulan waktu itu ngambilnya di akhir tahun. Oke. Pokoknya tenornya itu cuma 1 tahun. Di akhir tahun kalau mau dilunasin, tapi kalau mau diperpanjang ya diperpanjang gitu. Nah itu udah jalan 2 tahun dan setiap akhir tahun itu selalu perpanjang. Oke. Nah kebetulan yang pas di Januari itu dari pihak itu menawarkan biar Oke. perpanjang, terus proses persyaratannya ini lancar gitu. Oke. Jadi itu salah satu persyaratan dari mereka Oke. gitu. Akhirnya ya nama aku dibawa-bawa karena aku ditawarin dari BPN-nya, yang seharusnya kalau misalkan dari penawaran itu dikonfirmasi ulang ke yang bersangkutan. Tapi di situ sepertinya nggak ada konfirmasi lagi. Penawaran itu gini, nama Mbak Ayu dibawa-bawa. Itu yang pertama membawa nama Mbak Ayu itu maksudnya dari pihak mana nih? Dari Oke, gitu. Terus tapi tidak ada konfirmasi apa-apa dengan Mbak Ayu? bukan dengan aku, harusnya mereka konfirmasi ke yang
punya hutang nih gitu. yang Harusnya berarti makanya uang itu harusnya cair melalui proses seperti itu kan. Tapi ternyata dari ini nggak konfirmasi ke mereka. Oh, oke. Jadi uang itu cair gitu aja. Oke, dan kemudian Mbak Ayu yang dianggap mengeluarkan uang itu dengan nominal tertentu Iya, itu gitu. betul. Tapi sudah sempat disampaikan, pasti Mbak Ayu juga sudah ada dong obrolan dengan yang bersangkutan gitu terkait ini. Kenapa uang itu Udah, bisa keluar? udah. Respon dari mereka apa sampai? Kalau dari mereka itu terakhir mau meeting internal karena itu aku meeting sama pertama dan terakhir setelah ada kasus ini ya. Pertama dan terakhir itu menurut mereka harus meeting internal dulu gitu. Oke. Cuman setelah itu aku nggak tahu ya progresnya seperti apa. Itu kapan Mbak? Itu di Mei juga, tanggalnya aku lupa, pokoknya sebelum tanggal 31. Setelah interogasi di kau atau? Setelah interogasi aku. Setelah. Oke. Setelah. Tadi yang interogasi tadi katanya ditanya berkali-kali, kemudian ada perampasan apa segala macam. Kalau informasi yang kemarin juga didapat adalah sebenarnya handphone atau laptop itu kamu yang secara sukarela menyerahkan itu untuk nggak diperiksa apa mungkin. segala macam. Nggak mungkin kalau aku sukarela ngasih nomornya, masih nempel di Iya, situ, iya, data-datanya aku juga nggak pindahin. Tapi ada dia yang meminta atau proses Ada, mereka perampasan itu meminta. seperti apa? Mereka meminta ada. Mereka meminta gitu. Mereka meminta. Berapa orang di ruangan itu ketika proses interogasi itu? Karena kan Kurang mereka juga lebih- bisa menjanjikan, maksudnya dia bisa membuktikan bahwa ada CCTV nih gitu loh yang mau dia sampaikan Ungkapkan, bahwa oke. tidak ada. Jadi awalnya satu orang, lanjut lagi Satu orang tuh yang pertama siapa Mbak? Aris. Oh oke. Terus tambah lagi, pokoknya sampai banyak, dia lebih dari 10 orang di situ. Lebih dari 10 orang termasuk ada Bunda Asanti dan Iya, Mas Anam ada, Hermansyah juga ada di ada. situ. Oke. Mereka datangnya setelah ramai atau Setelah masuk beberapa orang. setelah masuk? Kebetulan kan berapa? mereka waktu itu lagi ada acara apa gitu kan, terus dipanggil, dia datang. Jadi sekarang laporannya banyak nih. Laporannya banyak, kita ada 3 ya Bang Iya. ya, kita ada 3. Itu kamu juga akhirnya melaporkan kan setelah kamu di itu gitu. Kenapa kamu akhirnya memilih untuk melaporkan juga? Aku awalnya kan nggak ada pendampingan Hukum. apapun nih, kayak bingung mau ngapain, ini aku mau gerak ini bener atau enggak gitu. Akhirnya ya aku ketemu Bang Steve dan teman-teman dan dibantulah di situ, dikasih kasih masukan lah di situ. Akhirnya memberanikan diri untuk PLP juga. Oke. Ketika membuat LP itu, barang-barang yang tadi menurut kamu dirampas itu sekarang posisinya ada di mana? Masih di mereka. Masih di mereka. Masih di mereka. Semuanya. Sertifikat aja yang udah balik. Sertifikat rumah. Kalau menurut Mbak Ayu sendiri, kenapa mereka berani mengambil sampai sertifikat rumah pun milik kamu diambil? Kalau sertifikat rumah memang bukan punya aku. Oh, oke. Bukan punya aku, jadi itu punya mertua. Katanya sih waktu itu buat jaminan. Sekarang gini deh, kalau misalkan memang benar buat jaminan, kan aku juga minta di awal tuh hitungannya kayak gimana nih, kok Iya, bisa iya. tiba-tiba keluar segitu yang mereka bilang 2M atau apa. Itu kan memang sebelumnya aku udah nanya hitungannya kayak gimana, tapi kan nggak ada. Terus akhirnya aku yang tanda tangan surat yang 2M itu yang harus dicicil 1M pertama sama 1M berikutnya. Ya itu, kalau memang benar-benar buat jaminan ya dihitung aja barang-barang aku yang di sana tuh udah berapa gitu. Oke. Kenapa Mbak Ayu mau tanda tangan seolah-olah itu membenarkan bahwa uang itu penggelapan itu dilakukan oleh Mbak Ayu Terpaksa. dalam tekanan? Karena waktu itu pas aku datang kan aku sebenarnya awalnya mau rekam ya, karena kan di situ meeting, bener-bener meeting, dan aku mau rekam tuh tadinya. Tapi dari mereka bilang jangan rekam, jangan dokumentasiin apapun. Jadi surat itu juga dari mereka yang bikin, bukan aku. Oh oke, itu sebabnya. Jadi dalam keadaan tertekan kamu akhirnya Iya, menandatanganin tertekan. itu. Oke. Angkanya di situ dong Mbak? 2M 2M. kurang lebih 2M. Oke, kalau misalnya yang tadi kamu bilang ditotalin deh barang-barang saya itu sudah mencapai itu kah? Belum. Belum. Bang, melihat Mbak Ayu ini yang ternyata mau menandatangani dalam kondisi yang tadi seperti Mbak Ayu bilang adalah terpaksa. Baik, sampai akhirnya Mbak Ayu juga mencari perlindungan hukum. Abang melihat kasus yang sekilas tadi disampaikan Mbak Ayu seperti apa, Bang? Iya, yang pertama bahwa negara kita itu adalah negara hukum ya, Rechtsstaat ya. Mbak Ayu sebagai warga negara mempunyai hak individu untuk membela kepentingan hukum dirinya. Ya. Terkait peristiwa hukumnya sudah berjalan, kemudian peristiwa hukumnya memang sudah dilakukan oleh pihak sana,
melakukan agreement, melakukan membuat perjanjian, kesepakatan, ada intimidasi, tekanan, bahkan ancaman. Artinya secara psikologis Mbak Ayu ini punya beban moral. Gitu Iya, kan. iya. Beban moral sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap perbuatan hukumnya. Karena kan dalam hukum itu kan ada 3 ya. Kita bisa simpulkan yang pertama ada peristiwa pidana. Kemudian dari setelah peristiwa pidana ada tanggung jawab pidana. Kemudian ada yang namanya sanksi pidana. Kan ada 3 itu tuh. Peristiwa hukumnya sudah dijalankan oleh Mbak Ayu ya. Kemudian setelah itu ada tanggung jawab hukum dari Mbak Ayu dilaksanakan. Ada Mbak Ayu merasa bertanggung jawab atas perbuatan pidananya, ada tekanan intimidasi, kemudian dibuatlah perjanjian, agreement, ya, di bawah orang-orangnya mereka, tidak ada pejabat pemerintah, tidak ada RT, RW kan, yang menyaksikan. Tidak ada pihak yang dianggap netral lah ya. Tidak ada pihak yang dianggap netral kan, mestinya kan seperti itu. Kemudian dibuatlah perjanjian, pernyataan bahwa harus mengganti 2 miliar. Nah, mestinya ini kan yang melakukan kerugian material itu adalah perusahaan kan, korporasi, bukan personal. Maka kalau yang dirugikan adalah korporasi ini kan berbadan hukum. Maka harus ada dulu, dihitung dulu nilai kerugiannya berapa. Nah, dalam perjanjian pernyataan itu dituangkan nggak nomenklaturnya, ada nggak jaminan di situ. Kalau ada jaminan boleh disita, namanya bisa dieksekusi, baik diminta atau tidak diminta harus diserahkan. Kalau ada pernyataan 2 miliar itu ada jaminan, misalkan ada mobil, rumah, perhiasan dalam masuk jaminan, karena mereka bukan eksekutor, bukan tidak mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi. Lain dengan lembaga negara, kejaksaan, kepolisi bisa eksekusi, pengadilan bisa eksekusi. Mereka kan tidak. Kalau misalkan sudah ada perjanjian, kan jatuhnya utang piutang, jatuhnya perdata. Jangan itu diselesaikan dulu, itu nggak clearan di situ. Maka Ayu sebagai orang yang mempunyai hak konstitusional warga negara, dia melaporkan. Nah, terkait laporan itu kan diatur juga dalam KUHP, ya, pasal 1 angka 24 terkait laporan, pasal 1 angka 25 terkait pengaduan, itu diatur. Orang-orang yang merasa hak dan kewajibannya dirugikan, ya silakan melaporkan. Ada peraturan Perkapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Diatur juga terkait pelaporan tadi. Maka Ayu melaksanakan itu, melakukan pelaporan itu berdasarkan perintah undang-undang, bukan perintahnya sendiri kan begitu. Maka Mbak Ayu melaporkan kan begitu. Oke, tapi kemudian tadi Mbak Ayu bilang ada 3 laporan. Luar biasa loh Bang, sampai ada 3 laporan itu. Kenapa bisa terpisah-pisah di tempat yang berbeda? Kemudian apakah jenis laporannya semua sama terkait perampasan itu atau seperti apa Bang? Kalau terkait pelaporan berbeda-beda ya. Pelaporan di Jakarta Selatan ada 2 pelaporan ya. Saya buka dulu datanya. Jakarta Selatan nomor LP-nya LP _B. Jadi kalau ada LP yang ada huruf B besar, berarti itu laporan masyarakat. Makanya ada tulisan B di situ. Itu format pelaporan tuh. Kalau pelaporan ada format B-nya, A-nya, itu berarti yang melaporkan polisi sendiri. Dia menemukan penemuan tindak pidana, makanya A. Ini makanya di sini di B kan, B itu laporan masyarakat. _340 2025 Polres Jakarta Selatan. Telapornya Koratu Ainul Mufidah. Barang buktinya handphone dan laptop. Jakarta Selatan ya. Kemudian di Jakarta Selatan juga telapornya Qurratu Ainul Mufidah atas perintah Asanti Hastuti. Barang bukti iPhone 15 Pro warna biru titanium 18 GB, laptop Lenovo Idealpad Flex 5 KTP KIA atas nama Ali Akbar Al-Farisi dan Al-Mahyar Nisaka Kurani ATM Bank BCA, kemudian Daifek merek Halo. 2 laporan itu. Kemudian di Tangerang Selatan, telapornya Aris Maulana Akbar dan kawan-kawan. Nomor LP TBL _B Polres Tangerang Selatan. Barang buktinya STNK dan BPKB. Nah, itu ada 3 laporan. Kenapa ada 3 berbeda di wilayah hukumnya? Karena yang pertama melihat peristiwa hukumnya. Di situ ada tempus deliktinya, lokus deliktinya berbeda-beda kan. Penyerahan barang buktinya berbeda-beda, maka wilayah hukumnya berbeda-beda gitu. Nah, terkait barang bukti itu kalau dalam asas hukum itu bukti harus lebih terang daripada cahaya gitu kan.
Kalau bahasa Sundanya itu in criminalibus forbides debent exe glorias tuh. Jadi bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Kenapa harus lebih terang dari cahaya? Agar tidak ada keraguan-keraguan dari polisi atau pihak yang berwenang untuk menentukan siapa salah siapa benar. Jadi kalau misalkan buktinya keraguan-raguan itu harus menguntungkan dari pihak terlapor, tersangka, terdakwa, terpidana. Gitu. Sampai hari ini berarti sudah di 3 tempat ini sudah proses BAP berjalan ya? Udah. Udah berapa kali? Aku kemarin 1 kali. Oh, 1 kali baru. 1 kali. 1 kali masih di masing-masing tempat itu kan? Di masing-masing tempat gitu. Yang mau aku tanya Mbak, jadi sebenarnya laporan itu yang melaporkan pihak mereka duluan, baru ketika ada proses yang Mbak Ayu rasakan intimidasi dan perampasan itu baru Mbak Ayu bikin laporan. Sebelum Mbak Ayu bikin laporan, sempat terpikir, apalagi tadi sudah mau menandatangani yang 2M itu sebagai jaminan, sempat terpikir untuk entah dari Mbak Ayu atau dari pihak sana wacana damai kah? Berdamai tanpa ada laporan atau dengan cabut laporan, sempat ada wacana itu nggak? Sempat, tapi udah nggak pernah komunikasi lagi. Pokoknya terakhir pas mereka udah buka LP ya udah nggak ada komunikasi lagi. Startnya adalah ketika LP itu masuk, udah berarti kemungkinan untuk damainya nggak. Paling ya dari mereka ada beberapa kali nanya kerjaan aja malah. Cuman aku terakhir udah nggak respon lagi. Oke. Mbak Ayu boleh tahu berapa lama dengan bekerja dengan Bunda Asanti? Kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. Selama 8 tahun apa yang menjadi tanggung jawab Mbak Ayu dengan semua bisnis atau pekerjaan-pekerjaan bersama Bunda? Tanggung jawabnya ya aku bikin laporan lah setiap bulan itu pasti. Laporan keuangan. Bikin laporan keuangan, laporan penjualan, terus gaji karyawan, bayar BPJS ketenaga kerja, terus terakhir itu kan Bunda lagi sibuk live TikTok ya, sempet nge-host juga jadi host live, terus prepare lah di belakang layar mau terakhir kan ada Bunda mau bisnis apa gitu, aku juga sempet beberapa kali ikut meeting. Berarti sebenarnya hubungan kerjasamanya dengan Bunda tuh sudah cukup lama dan bisa dibilang menjadi orang yang dipercaya lah ya untuk mengelola semua keuangan apa. Kurang lebih ya, kayak gitu. Kurang lebih. Apa yang terfikirkan sama Mbak Ayu ketika ending kepercayaan itu ternyata seperti ini? Sebenarnya ada kepikiran ke situ ya, nggak ada kepikiran ke situ ya karena mereka udah mulai ini ya aku juga sama lah gitu. Mereka udah mulai buka LP ya kan, ya udah sama-sama aja. Aku masih penasaran sih Mbak dengan momen ketika, karena ini yang kemudian digarisbawahi adalah ketika terintimidasi dan perampasan itu gitu loh. Bagaimana itu bisa terjadi dan yang Mbak Ayu rasakan ketika ada di ruangan itu dengan datang silih berganti secara bertahap lah seperti itu. Suasananya itu seperti apa? Takut udah pasti kan, awalnya takut, tekanan ya udah pastilah dari mereka kan terus kan apa aja, sampai yang salah satu mereka bilang yang lu cewek nih, untung lu cewek, kalau cowok udah gue gebukin di sini, sampai ada kalimat itu ya kan. Terus ya mereka banyak orang dan yang pas ngambil handphone, ambil deh tuh handphonenya Ayu gitu kan, itu penting katanya gitu kan. Tadinya kan nggak mau kasih ya karena handphone kan privacy ya. Akhirnya terus ya udah kasih, terus dia minta password handphone, password m-banking. Cuman belakangan ini aku udah cek, ternyata WhatsApp aku itu udah keluar, kayaknya udah dinonaktifin sekarang. Yang merintah ambil siapa? Yang memerintahkan Bunda memerintahkan salah satu dari mereka buat ngambil handphone aku. Oh oke. Berarti perintah untuk mengambil handphone itu Bunda. Kalau untuk yang lainnya? Untuk maksudnya yang laptop, yang laptop ada dari yang lain, dia bilang laptop udah nggak bisa dibawa pulang lagi gitu, karena kan waktu itu laptop aku ada di Lumiere ya, kan kita lagi live TikTok gitu, jadi laptop aku tinggal di situ. Ternyata dari mereka ada yang bilang laptopnya udah nggak bisa dibawa pulang lagi gitu. Tapi sebenarnya laptop itu milik kamu atau milik aku? Oh milik kamu, berarti milik bukan properti keperluan pekerjaan. Bukan. Benar-benar pribadi tapi aku pakai buat kerja gitu. Gitu. Bang melihat ini gimana Bang? Barang-barang pribadi yang selain tadi intimidasi tertekan, barang-barang pribadi apakah memang sebegitunya harus diambil dan itu bukan dalam proses BAP ya sebenarnya? Betul. Ya sebenarnya negara ini kan menganut asas kepastian hukum ya.
Jadi barang-barang itu pasti miliknya Ayu dan bukan inventaris kantor kan, semestinya Iya, nggak boleh itu yang diambil kemudian kecuali inventaris kantor. itu memang harus dikembalikan kalau Iya. inventaris kantor. Tapi kan kesalahan Ayu itu tidak berdiri sendiri ya. Artinya ada kelalaian daripada korporasi atau perusahaan dalam hal penggunaan rekening perusahaan. Sebenarnya badan hukum korporasi ya, dilarang menggunakan rekening di luar pada rekening perusahaan, apapun itu peruntukannya kan. Karena nanti dampaknya akan rumit tuh perhitungan Iya, pajaknya, pajak penghasilan, pajak penambahan nilainya kan. Nanti auditor juga akan bingung nih karena ada percampuran uang masuk perusahaan dengan uang pribadinya Ayu dalam satu rekening personal, satu rekening pribadi gitu. Oh, selama ini memang campur gitu ya Mbak ya? Campur. Rekening kantor dan rekening pribadi kamu? Keluar masuknya? Kalau rekening PT memang ada, tapi kan ada yang masuk ke rekening aku juga nih, jadi campur di situ. Oh, kenapa bisa ada nomor rekening Mbak Ayu di situ yang jelas-jelas waktu itu konteksnya adalah ini pekerjaan gitu. Kenapa Mbak Ayu mau memberikan nomor rekening Mbak Ayu? Karena Apapun kan, alasannya. iya dari sebelumnya kan juga seperti itu kan. Jadi siapa yang pegang keuangan pasti rekeningnya dipakai. Dan di situ itu nggak aku aja rekeningnya yang dipakai, banyak orang yang rekeningnya dipakai untuk bisnis. Oh, oke. Berarti memang ada permintaan dari sana bahwa keterlibatan rekening pribadi ya, gitu loh. Nggak terfikir untuk buka rekening baru untuk segala transaksi itu yang bukan personal milik transaksi sendiri ketika itu? Ada aku ke rekening yang lain tapi ada. oke. Tapi kan memang apa ya? Fokusnya kan di situ gitu. Fokusnya di situ. Kalau rekening lain aku memang ada. Oke. Emang nggak nyangka ya kalau endingnya menjadi orang kepercayaan, rekening pribadi dipakai, tapi ternyata berbuntut laporan seperti ini. Kalau tadi yang abang bilang dengan Ayu tidak main sendiri, apa tanggapan Mbak Ayu? Apakah benar ada orang lain yang juga sebenarnya mungkin Pak juga harus bisa ditanya lebih lanjut nih, jangan Ayu doang nih yang digiring, Kan jangan aku Ayu doang ya. barusan bilang nih ternyata banyak rekening yang dipakai untuk bisnis dan lain-lain. Nah, nanti bisa ditanyakan ke orang-orang tersebut. Oke. Kalau abang sendiri sudah ada penemuan atau perkembangan apa bang dari kasusnya Mbak Ayu ini yang sekarang lagi sudah mulai BAP? Ya, yang pertama bahwa perusahaan itu didasari oleh Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dalam undang-undang itu diatur tata kelola perusahaan, ya. Keuangannya harus dia harus transparan, Iya, kan, iya. kemudian kredibel, kan. Karena keuangan itu pijakan daripada perusahaan itu baik, perusahaan itu sehat atau tidak. Gitu. Kalau laporan keuangan perusahaan itu tidak baik, pasti ada indikasi dengan undang-undang lain kan nanti. Maka itu mestinya PEM tuh kita temukan memang apakah ini melanggar undang-undang tindak pidana pencucian, kan ada dugaan seperti itu nanti. Apakah ada undang-undang perbajakan yang dilanggar, apakah ada undang-undang ketenagakerjaan yang dilanggar. Nah, silahkan mereka analisa sendiri sebagai badan hukum, sebagai korporasi gitu. Karena korporasi itu kan nggak gampang membuat izin perusahaan, nggak gampang membuat rekening perusahaan aja sulit. Nah, dilihat dulu akte pendiriannya kan, NPWP, KTP pendiri semua, kemudian usahanya apa. Nah, itu nggak gampang, maka itu wajib perusahaan itu mempunyai rekening pribadi perusahaan, bukan rekening orang lain yang dipakai digunakan untuk masuk alur uang cash flow masuk ke perusahaan atau ke uang rekening pribadi. Itu tidak boleh sebenarnya. Oh, oke. Tapi ini kan sudah terjadi nih bang, rekening Mbak Ayu dan mungkin beberapa lainnya juga dilibatkan dalam proses cash flow transaksi perusahaan. Apa tanggapan abang dengan ini? Ketika rekening karyawan sebutlah seperti itu dilibatkan dalam proses transaksi perusahaan yang notabene sebenarnya uang keluar masuk Mbak Ayu dan siapapun itu harus membuat report kan, harus membuat pertanggungjawaban gitu loh. Tapi ini kan sudah kadung nih dan ini sudah berjalan selama bertahun-tahun dari awal Pak. Udah bertahun-tahun. Nah, gimana bang membaca situasi ini? Kami melihat apakah ada kesengajaan atau permufakatan jahat ini untuk menggunakan rekening karyawan kan begitu kan? Apakah ada permusyawaratan jahatnya atau tidak? Kalau ada dugaan ke situ, nanti kita akan juga laporkan ke TPPU-nya, ke perpajakannya kan begitu, ke tenaga kerjaannya. Ini kan masih berjalan, Kita lihat nanti ke depannya seperti apa.
Ya mudah-mudahan ada titik temu, ada perdamaian, restoratif justice, kita ketemu. Kalau enggak, ya Ayu tetap bertanggung jawab secara hukum gitu. Ya itu ya kan yang kemudian kenapa harus transaksi keuangan itu bisa keluar sebesar itu, kemudian Ayu yang menjadi tertuduh dan yang namanya muncul Mbak Ayu Aku. doang, Ayu gitu. Ayu. Sejak itu at least bulan Mei kamu masih bekerja dengan bundanya terakhir kapan? Di 21 Mei itu terakhir. Oh berarti ketika Udah diinterogasi, udah selesai di situ. tapi untuk segala proses berhenti sebagai tidak menjadi karyawan dari Bunda itu sudah selesai? Nggak ada. Maksudnya nggak ada? Nggak ada surat-surat gitu kan? Surat pemecatan atau apapun nggak ada. Memang belum atau Nggak ada sampai sekarang. kamu sudah pernah mencoba untuk meminta atau mempertanyakan itulah sebagai karyawan, apalagi 8 tahun mengabdi? Aku mempertanyakan udah enggak, cuman dari mereka kan waktu itu bilang, Bunda udah nggak mau nih kamu kerja lagi di sini gitu. Oh, oke. Ya udah dari situ ya udah nggak pernah tanya-tanya apapun lagi. Tapi mereka masih yang laporan ini dong, ini dong gitu, masih ngejar terus. Udah terakhir aku udah nggak respon lah. Udah males karena udah jalan 3 bulan dia kan masih ditanya ini itu. Ih, ngapain aku jawab-jawab? Ya udahlah urusin aja sendiri gitu. Oh, tapi kenapa Mbak Ayu tidak mencoba untuk, ini kan dalam posisinya kan sudah merasa tertekan, sudah secara rekening pribadinya dilibatkan, kemudian paling tidak memperjuangkan apa yang seharusnya Mbak Ayu dapat, katakanlah kayak tadi Mbak Ayu bilang PHK apa segala macam. Kenapa nggak mencoba itu? Ya gimana ya, aku udah males sih komunikasi sama mereka, udah males sebenarnya, ya udah gitu, kayak ya udah aja gitu. Tapi ternyata kan dari teman-teman kuasa hukum ternyata bisa dimasalahkan ya itu ya. Iya, Kayak BPJS Ketenagakerjaan juga kan aku karena nggak dapat surat itu kan akhirnya nggak bisa cair, nggak bisa urus. Ya nanti gimana dari teman-teman lah usahanya. Gimana Ya, Bang? jadi- Ini jadi kayak ada hak karyawan yang kemudian diabaikan di tengah kasus yang lagi Iya. bergulir nih Bang. Gini, yang pertama tadi saya sampaikan bahwa Ayu itu tidak berdiri sendiri, ya melakukan sketch school atau kesalahan gitu kan atas kelalaian perusahaan, atas kelalaian Ayu ya. Yang pertama kalau kita merujuk Undang-Undang Ketenagakerjaan, PEM itu setiap pekerja harus dibuatkan kontrak kerja, PKWTT namanya. Mbak Ayu ada PKWT, dibuat enggak PKWT-nya? Perjanjian kerja waktu tertentu, karena itu perlindungan hukumnya di situ, kepastian hukumnya di situ. Ketika mereka melakukan kontrak kerja, kewajiban daripada perusahaan itu adalah mendaftarkan kontrak kerja itu kepada Dinas Ketenagakerjaan agar ada perlindungan hukum oleh negara, kan begitu. Itu sudah lalai. Yang kedua, gaji itu harus ada slip gajinya. Slip gaji itu untuk pembukuan reporting finansial perusahaan. Ada nggak slip gajinya? Nggak ada juga. Nggak ada. selama 8 tahun itu? Nggak ada. Berarti bekerja 8 tahun tidak ada kontrak kerja, Nggak ada. tidak ada Slip gaji, ID card ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Nah setelah itu slip gaji itu tadi untuk selain reporting finansial juga ada kewajiban korporasi untuk membayar pajak penghasilannya. Iya. Pajak penghasilan yang kita terima karyawan semua tahu dipotong pajak penghasilannya kan. Ini kan untuk ke negara. Kalau orang baik pasti taat pajak. Ini gaji slip gaji tidak ada, ya kan? Gajinya peraturan perusahaannya juga tidak ada. Mau berlindung bagaimana lagi karyawan gitu loh. Oh iya. Artinya pelanggaran itu kan sudah jelas ada di depan mata gitu. Apakah ini disengaja atau tidak kan gitu oleh mereka kan gitu. Apakah untuk menghindari pajak? Ya kan, untuk tindakan dugaan TPPU kan nggak tahu, ada bisnis lain kan di balik itu kita nggak tahu. Artinya dari aspek kerjaan mereka lalai gitu. Oke. Saya speechless nih, 8 tahun bekerja dengan tanpa itu. Nggak ada. Awalnya kenapa bisa bekerja dengan Bunda dengan kondisi nggak ada hitam di atas putih lah seperti Awalnya itu aku dulu tuh ada almarhum, sekarang udah almarhum ya orangnya ya, almarhum kakak ipar, kan kerja di situ dari bagian packing, kalau dia dari packing terus jadi admin. Nah kalau aku waktu itu katanya di sana kan butuh orang. Nah kebetulan perusahaan di mana tempat aku kerja ini udah mulai kolaps gitu. Jadi mau nggak mau aku harus nyari kerjaan baru kan. Akhirnya aku ngelamar deh tuh ke situ dan diterima.
Dan semuanya berjalan lancar ya, meskipun tidak ada. Nggak ada, iya, ya aku mikirnya ya udahlah karena tempat kerjanya kan deket banget nih dari rumah ya kan. Ya udahlah, yang penting kerja aja dulu gitu. Tadinya seperti itu. Ini ya Ayu kerja di PT apa? Hijau Hermansyah Indonesia. PT apa bukan? PT. Ada PT, nama PT? ada PT-nya. Ada. Oke. Oh, berarti bukan bekerja ikut Bunda Ashanti personal Oh, Bunda, enggak, benar-benar ada dalam PT-nya. badan PT ya. Dia itu ya Bang ya. Ketika ada dalam badan PT seharusnya memang ada hitam di atas putih sebagai karyawan dan ini. Harus. Itu untuk perlindungan hukum kan mereka. Ada kepastian hukum juga kan gitu, bahwa mereka adalah bekerja di sebuah perusahaan. Dan kalau itu continue terus, pekerja itu continue terus sampai 8 tahun, itu dia menjadi PKWTT, dia menjadi karyawan tetap. Karyawan tetap harusnya, karena karyawan tetap punya hak tuh melekat dia. Kesehatannya, perumahannya kan semuanya harus dilaksanakan oleh perusahaan, karena kita bicara badan hukum. Badan hukum ada undang-undangnya kan, undang-undang perseroan terbatas gitu. Harus tunduk dan taat pada Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, undang-undang tenaga kerjaan, hubungan industrial nanti kan endingnya kan hubungan industrial nanti ketika ada dispute kan. Ya, apalagi di PHK sudah tidak bekerja, tidak ada pesangon atau tidak ada apapun yang dia tidak terima sama sekali. Ya. Dan akhirnya karena tidak ada hitam di atas putih, Ayu tidak punya kekuatan apapun untuk menuntut itu. Sekarang dia punya BPJS. BPJS itu kan tidak bisa cair kalau tidak ada pengalaman kerja, baklaring dari perusahaan. Bagaimana bisa mencairkan hak dia di BPJS padahal dia bayar kan gitu loh. Aduh Mbak Ayu, saya speechless, semua komentarnya seperti apa. Ini udah jatuh ketimpa tangga nih kayaknya. Iya, Tapi Mbak Ayu, aku yang mau nanya nih, yang tadi ada transaksi uang keluar, itu kan saya kalau nggak salah baca informasi, ada tanda tangan. Pasti kan uang sebesar itu nggak bisa sembarangan keluar, karena ada tanda tangan yang siapa yang berhak untuk menandatangani sampai akhirnya uang bisa keluar. Itu apa yang Mbak Ayu ketahui tentang uang itu? Nah, itu memang kesalahan aku ya di situ ya. Harusnya yang tanda tangan kan direktur, tapi di situ aku yang tanda tangan. Oh, oke. Direktur ini dalam hal ini adalah Anang. Mas Anang. Oh, kenapa ketika itu Mbak Ayu yang memutuskan untuk tanda tangan? Ya, karena dari bank waktu itu kan juga udah ngejar nih. Karena deadline-nya itu sebenarnya kita di awal tahun, tapi sampai di bulan Januari akhir tuh belum ada perpanjang kontrak untuk yang hutang tersebut gitu. Akhirnya Mbak Ayu menandatangani itu. Tapi ketika menandatangani itu sepengetahuan Mas Anang atau pihak lain nggak? Enggak. Oh, sama sekali enggak? Sama sekali enggak. Oh, oke. Bang, kalau melihat Mbak Ayu seperti ini Bang, yang menandatangani itu karena udah ada istilahnya udah ada deadline dari bank, itu gimana Bang? Apakah Mbak Ayu ini juga bisa ibaratnya mengambil tindakan yang salah? Betul ya, tetap salah karena kewenangan daripada direksi itu melaksanakan pengurusan perusahaan, baik di pengadilan ataupun di luar pengadilan. Terkait operasional ada dalam kewenangan direksi atau direktur utama. Pengawas dalam hari ini komisaris tidak punya kewenangan itu, apalagi karyawan kan begitu. Tetap saya salahkan, tetap itu kesalahan. Tinggal apakah ini disengaja atau tidak, ada niatnya tidak kan untuk melakukan sebuah tindak pidana gitu loh. Gitu. Oke, ada upaya ini nggak Mbak, ketika deadline itu sudah katakanlah di depan mata sampai akhirnya kepepet Mbak Ayu harus menandatangani itu, sempat disampaikan ke pihak kantor Mas Anang kah atau siapapun yang berhak untuk menandatangani, ini ada deadline nih harus ditandatangani atau keputusan seperti apa, sudah ada upaya itu nggak dari Mbak Ayu? Sebelumnya memang kan kita tanya terus nih jadi atau enggak perpanjang, karena kan dari bank itu. Terus kebetulan kalau nggak salah waktu itu mereka lagi di luar kota atau di luar negeri ya. Ya udah akhirnya jalan gitu aja. Oh, karena kondisi mereka yang juga tidak merespon ya dan sibuk dengan itu gitu loh. Apakah itu juga yang kemudian Mbak Ayu merasa oke, nggak apa-apa beberapa asetnya akhirnya disita atau menerima penandatanganan dengan 2M itu? Cuman kan di situ sebelumnya memang aku minta perhitungannya mana gitu. Memang karena tidak ada perhitungan itu tadi ya. Tidak ada perhitungan, langsung perampasan aset. Mbak Ayu, saya bingung. 8 tahun menjadi orang kepercayaan, endingnya seperti ini dan berbuntut ya saling lapor kayak gini gitu loh. Ini ada target atau apa Bang setelah laporan ini berjalan di 3 tempat yang berbeda, atau ada strategi apalagi yang dipersiapkan dari Abang untuk klien Abang Mbak Ayu ini? Ya kalau dibicarakan target, nggak ada target karena kita bukan perusahaan ya, nggak ada target ya.
Kita hanya menganalisa hukum, kemudian kita akan membela kepentingan hukum Mbak Ayu semaksimal mungkin, kan begitu. Terkait pembelaan hukumnya aja ditargetkan itu aja, tidak target yang lain kan begitu. Cuman saya sampaikan bahwa tadi restet itu kan melekat kepada semua warga negara kan. Jadi ada asas hukum nullum delictum nulla pena, itu bahwa seseorang tidak bisa dipidana kalau aturan hukumnya itu belum ada. Nah, di negara Indonesia semua udah lengkap aturan hukumnya kan gitu. Karena kita negara reset tadi, negara hukum. Cuman pada tata kelola pelaksanaannya ini yang belum kita maksimalkan gitu. Terkait aturan hukumnya sudah ada, kita analisa, kalau ada ditemukan ada upaya hukum lain, kita akan melakukan upaya hukum lain gitu. Sama mereka juga seperti itulah, kalau ada temuan ada tindak pidana ya kembali kepada mereka, digunakanlah hak konstitusional mereka untuk melakukan pelaporan begitu. Bang, jadi target tidak ada. Tidak ada. Bang, satu yang aku tadi kelewat. Ini kan kalau intimidasi dalam kondisi Mbak Ayu tertekan apa segala macam itu kan masuknya pidana ya Bang. Tapi kalau misalnya yang itu yang uang 2M itu apakah itu utang piutang menjadi perdata atau tetap dalam ranah pidana Bang? Iya, yang pertama perjanjian itu ya dalam nomenklatur hukum perdata itu kan pasal 1320. Syarat sahnya perjanjian. Yang pertama harus cakap hukum. Tidak boleh ada kesalahan, kekeliruan di situ, ada intimidasi, ada tekanan, itu kalau itu ada batal demi hukum perjanjian itu. Jadi kalau kita bicara perdata, ya dibuat agreement letter perjanjiannya, apakah ada ancaman, intimidasi, tindak pidana, kan nanti terungkapnya kan di belakang. Ya mereka secara beban psikologis karena mereka Mbak Ayu ini merasa salah, ada tekanan, ya tanda tanganin aja kan, urusan belakangan kan begitu. Ada temuan, ada ancaman, intimidasi kan, ada penekanan, nanti apakah kita akan batalkan perjanjian itu kan gitu. Seberapa kuat bisa membatalkan perjanjian itu kalau hanya dengan pengakuan Mbak Ayu, sementara dari pihak karena kan dari Mbak Ayu seperti tadi Abang bilang tidak ada pihak yang netral duduk di situ gitu loh, Mbak Ayu seperti sendirian gitu loh. Ini seberapa kuat karena ini kan hanya Mbak Ayu sendiri nih gitu loh yang merasa terintimidasi. Ya kalau kita bicara kekuatan dalam hukum itu kan berpegang pada pembuktian ya. Justru kelemahan klien saya itu tidak punya bukti. Buktinya kan mereka semua yang pegang. Mestinya kalau mereka berpegang pada asas keseimbangan hukum, setiap perjanjian agreement itu diberikan salinannya kepada Ayu. Loh, ini salinannya nggak dikasih juga? Nggak boleh. Katanya waktu itu sama dia, nanti kita foto kita kirim ke kamu ya gitu. Tapi sama sekali nggak ada. Semua perjanjian kesepakatan mau serah terima barang semua. Atau tanda tangan apapun nggak ada, aku nggak pegang. Ini kan melanggar asas keseimbangan hukum kan, dimana dalam hukum itu sama, kedudukan hukum warga negara itu sama, itulah makanya tidak boleh berpihak seperti itu kan. Kalau mereka bicara perjanjian harus seimbang gitu. Nah karena berpengaruh nanti pada asas kekuatan pembuktian gitu loh. Ya nanti yang buktikan tinggal polisi aja kan, terkait nanti bukti-bukti yang lain yang ada di pihak sana, kemudian ada hasil auditor eksternalnya. Karena itu harus mereka melaksanakan auditor eksternal karena perusahaan, bukan perusahaan personal kan begitu. Jadi sebenarnya kesimpulannya memang Mbak Ayu ini sampai melakukan tanda tangan itu karena kondisinya saat itu memang pihak sana yang harusnya menandatangannya tidak merespon dan Mbak Ayu dikejar-kejar oleh pihak bank gitu loh. Inisiatifnya ternyata salah secara hukum gitu. Mbak Ayu sudah mengaku itu, tapi kemudian ada perampasan. Sebutlah seperti itu ya kalau aku pinjam istilahnya, dengan beberapa barang-barangnya di kaut tanpa ada detail serah terima, tanpa ada berapa nominal yang memang harusnya diganti sama Mbak Ayu, dan tidak ada saksi. Tidak ada apapun kekuatan yang bersifat netral saat itu. Nggak ada. Mbak Ayu ini sudah kadung masuk ranah hukum ya, sudah masuk kadung ranah hukum, dan sebenarnya Mbak Ayu sudah mengakui bahwa ada part di mana Mbak Ayu juga melakukan kesalahan. Tapi selanjutnya apa rencana Mbak Ayu sendiri? Kalau misalnya ini pasti akan terus berjalan nih sampai ending final gitu loh. Rencana Mbak Ayu yang sudah terfikirkan sejauh ini apa? Sejauh ini aku cuma ngikutin proses hukum aja, proses yang berjalan seperti apa gitu. Tidak berminat untuk membangun komunikasi lagi dengan pihak sana. Potensi mediasi itu masih mungkin nggak kira-kira? Mungkin nggak Bang? Kalau misalkan mediasi nanti dilihat apakah penyidik mau memfasilitasi itu. Karena punya kewenangan juga penyidik melakukan atau memfasilitasi
mediasi dalam hal restoratif justice. Ini Iya. kan bicara kerugian uang nih, Iya, kerugian iya, material iya, kan. betul. Kalau mau dikembalikan ya mereka berdamai, Bisa. polisi sebagai fasilitator ya bikin perjanjiannya kan gitu. Nggak sulit sebenarnya kalau ada itikat untuk penyelesaian ya. Tapi kalau misalnya berpegang teguh pada hukum ya orang yang salah harus dipidana ya nggak bisa ada titik temu kan begitu. Oke, berarti ya kita berharap ada yang baik lah apapun itu ya. Karena satu yang perlu digarisbawahi adalah Mbak Ayu tertekan dalam kondisi kasus ini sebenarnya kayak gitu. Akhirnya sampai membuat laporan balik lah gitu loh. Mbak Ayu terakhir, ini kan katanya sudah nggak komunikasi sama Bunda atau nggak komunikasi sama pihak sana manapun gitu loh. Kalau misalnya komunikasi sudah tidak ada, tapi ada nggak yang masih pengen Mbak Ayu sampaikan kepada mereka, siapapun itu, terutama mungkin Bunda kah atau Mas Anang Hermansyah kah terkait kasus ini, mungkin bisa disampaikan? Aku sih udah nggak ada yang mau diobrolin ya udah pokoknya berjalan sesuai prosedur aja. Kayaknya Mbak Ayu sudah sakit hati banget. Udah siap dengan segala resiko sih sebenarnya. Oke. Siap dengan segala resiko, tapi menjalin komunikasi dengan pihak sana pun memang sudah tidak mau sama sekali? Udah enggak. Karena kan mereka terakhir masih nanya, udah nggak usah lah ngapain gitu. Ya udah gitu. Oke, pokoknya ini fokusnya Mbak Ayu udah siap dengan segala resiko, entah endingnya mediasi atau kasus hukum berjalan ya, bagi Abang tetap mendampingi dia, dan Abang juga tidak serta-merta menjadi pengacara kemudian membela Ayu sepenuhnya, tapi tetap ada ranah yang kalau aku salah ya mereka memang bilang salah. Betul, Mbak Ayu juga siap kalau memang itu nyatakan salah. Abang, Mbak Ayu, thank you sudah datang, sudah ngobrol di sini. Ini agak sedikit rumit dan nyesek sih dengar ceritanya Mbak Ayu tadi. Ini agak sedikit rumit dan agak sedikit panjang juga. Iya. Gitu. Ya mungkin saya juga ada dugaan mau dilaporkan ke organisasi advokat ya silakan saja kan. Kalau saya berpegang pada undang-undang advokat ya tahun 2003 bahwa pasal 16 itu ya pengacara itu tidak bisa dilaporkan secara pidana perdata kan dalam membela kepentingan hukum klien gitu. Dan pasal 18-nya bahwa pengacara itu tidak identik dengan klien kan begitu. Silakan aja pihak pengacara sebelah baca undang-undang advokat kan itu aja kan. Ini Mbak Ayu yang menghadapi hukum, pengacara yang ngebela kena nih. Udah gitu. Oke deh, Mbak Ayu, Abang thank you sudah berbagi cerita di eksklusif. Mudah-mudahan apapun itu tetap ada titik temu Mbak Ayu yang kuat, yang sabar. Pasti ada hikmah di balik semua ini. Thank you sudah datang di eksklusif. Thank you juga.